Exhibition of Learning Experience 2023. Pada kesempatan kali ini, hari ini Senin 13 Februari 2023, perkenalkan saya Gabriel Leonardo sebagai moderator dan rekan saya Justin Andrews Ong sebagai penulis. Pada hari ini kita akan mendengarkan presentasi research paper dari kelompok 11 yang berisikan anggota yang pertama, Gamaliel Aneteo Pramuditya dari kelas 12 IPS 1, Gregorius Ivan Aditya Purwahendra dari 12 IPS 2, dan Matthew Wad Jakarta dari 12 IPS 2. Pada kesempatan kali ini mereka akan menjanjikan penelitian yang berjudul pengaruh online shock terhadap perilaku konsumtif siswa kelas 12 SMA Polres Canisius tahun ajaran 2022-2023. Terima kasih Pak hadirin semua telah bergabung di acara ini. Sebelum memulai presentasi pada hari ini, saya ingin memperkenalkan para penguji. Pendapat pertama ada penguji materi yang Pak Richardus Deas Prabowo, dan yang kedua ada penguji bahasa yaitu Sir Jacobus Patono. Presentasi ini akan berlangsung selama 20 menit dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari penanggap, penguji, dan juga audiens. Pertama-tama, kesempatan tanya jawab akan diberikan kepada penanggap dan siswa kelas 11 sebanyak 10 menit. Sesi ini kemudian akan dilanjutkan oleh para penguji dengan alokasi waktu 20 menit, lalu audiens yang hadir di presentasi pada hari ini selama 5 menit. Tanpa berlama-lama, marilah kita mendengarkan presentasi dari penyaji. Pada penyaji, waktu dan tempat saya. Bapak Ibu dan teman-teman, selamat siang. Ke pasar Senen bisa sarapan pakai lauk dan sambal terasi. Kami Theo, Matthew, dan Ivan mohon izin untuk presentasi. Perjalanan kami membuat penelitian ini dimulai dari saat kami bertiga bertemu dan berdiskusi untuk bagaimana kami akan menjalankan tugas ini yang menurut saya cukup panjang, yaitu dari awal kita kelas 12 sampai saat ini. Kami melalui proses bagaimana kami harus berdiskusi, menentukan judul, dan banyak proses lainnya yang jika saya ceritakan akan makan banyak waktu yang lama. Setelah proses diskusi kami, pada akhirnya kami menemukan dan kami menentukan judul ini, yaitu pengaruh online shock terhadap perilaku konsumtif siswa kelas 12 SMA Polres Canisius tahun ajaran 2022-2023. Dari sini kami belajar banyak mengenai riset, dan kami harap kami bisa terus belajar dan kami dapat kembali menyempurnakan penelitian kami. Lalu pada pembahasan kita pada kali ini, kami membahas 4 topik. Yang pertama yaitu pendahuluan. Lalu yang kedua ada metodologi. Ketiga ada hasil penelitian, dan ada penutup yang nanti akan kami sampaikan. Untuk membuat presentasi kali ini, untuk pendahuluan, saya serahkan ke saudara. Baik, pada saat kami membahas mengenai online shop, penting untuk diingat bahwa online shop merupakan fenomena yang cukup besar, terutama di era teknologi 4.0, di mana di era tersebut digitalisasi telah terjadi di seluruh dunia dan tidak terkecuali di Indonesia. Perkembangan teknologi yang besar ini mempengaruhi segala bidang atau aspek kehidupan, tidak terkecuali ekonomi. Dalam hal ini, online shop telah mengubah cara melakukan transaksi jual beli yang pada umumnya sebelum tampak fenomena tersebut dilakukan secara fisik. Namun dengan adanya online shop, hal tersebut berubah menjadi interaksi yang tidak diperlukan layanan bantuan secara fisik. Dengan itu, terdapat banyak perilaku konsumtif yang mulai timbul di masyarakat. Hal ini bukan hanya dikarenakan mereka yang lebih mudah untuk mengakses online shop, namun juga karena mereka
sudah mudah terpengaruh oleh teknologi tersebut dan tidak memiliki pendidikan sebelumnya mengenai teknologi tersebut. Hal ini yang menginspirasi kami untuk membuat rumusan masalah. Yang pertama, yakni apakah ada pengaruh online shop terhadap perilaku konsumtif siswa kelas 12 SMA Kanisius tahun ajaran 2022-2023? Apa saja faktor pendorong dalam penggunaan online shop dan apa dampak perilaku tersebut belanja online shop terhadap pengeluaran siswa kelas 12 SMA Kanisius tahun ajaran 2022-2023? Jika dilihat di dalam jurnal kami, memang kami harus melakukan perubahan terhadap rumusan masalah. Hal ini dikarenakan terdapat sebuah miskomunikasi dan juga kesalahan dalam penulisan. Sehingga apabila kami tidak berubah hal tersebut, kami tidak dapat memberikan jawaban yang logika. Lebih dari itu, tujuan penelitian kami yakni untuk mengetahui pengaruh online shop terhadap perilaku konsumtif siswa kelas 12 tersebut, faktor pendorong dalam penggunaannya, dan juga dampak perilaku tersebut terhadap pengeluaran mereka. Terdapat dua variabel utama yang kami gunakan dalam penelitian ini, variabel X yakni online shop dan variabel Y yakni perilaku konsumtif. Konsep dasar untuk kami meneliti hal tersebut yakni mencari pengaruh online shop terhadap perilaku konsumtif. Dan oleh karena itu, hipotesis yang kami dapatkan dari variabel tersebut yakni pertama atau A1, online shop memiliki pengaruh terhadap perilaku konsumtif siswa kelas 12 SMA Kanisius, Kanisius tahun ajaran 2022-2023, dan A0 yakni online shop tidak memiliki pengaruh perilaku konsumtif siswa kelas 12 SMA Kanisius, Kanisius tahun ajaran 2022-2023. Untuk menjelaskan variabel kami mendapatkan beberapa pendapat dari para ahli. Yang pertama yakni toko yang berpendapat bahwa online shop merupakan proses pembelian atau barang atau jasa oleh konsumen ke penjual yang dilakukan secara real time melalui internet tanpa bantuan pelayanan fisik. Hal ini mengubah paradigma proses pembelian barang dan jasa yang sebelumnya dibatasi oleh toko, pengecer, ataupun mall. Setiaji berpendapat bahwa perilaku konsumtif merupakan kecenderungan seseorang untuk membeli secara berlebihan dan tanpa rencana, sehingga orang tersebut membeli barang tanpa memikirkan kebutuhan mereka, namun melihat barang tersebut sebagai status sosial. Kartoni Harjo juga memiliki pendapat yang sama, yakni bahwa online shop perilaku konsumtif dipengaruhi oleh faktor kultural yang dipengaruhi oleh perkembangan sosial ekonomi dan juga timbul di anak-anak muda yang melihat barang-barang tersebut sebagai lambang status sosial. Hal ini yang memberi kami kesimpulan mengenai definisi tersebut, yakni bahwa secara umum online shop merupakan toko virtual yang jual barang atau jasa melalui internet, dan perilaku konsumtif merupakan perilaku membeli yang dipengaruhi oleh perkembangan sosial dan mengarah pada pembelian berlebih dan tanpa rencana dengan produk yang dibeli sebagai lambang sosial. Untuk menjelaskan metodologi penelitian kami, saya berikan kepada Mira. Baik, terima kasih Saudara Matthew. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian atau proses penelitian kami. Yang pertama adalah jenis penelitian. Jenis penelitian kami adalah melakukan jenis penelitian eksplorasi. Jenis penelitian eksplorasi adalah mencari hubungan antara dua variabel, yaitu variabel X, yaitu online shop, dan variabel Y, perilaku konsumtif siswa kelas 12 SMA Kanisius tahun ajaran 2022-2023. Menurut Profesor Dr. Sugiono, jenis penelitian eksplorasi adalah penelitian yang menjelaskan hubungan antar variabel yang satu dengan lain melalui penunjukan hipotesis. Selanjutnya adalah populasi dan sampel. Populasi yang kami ambil adalah siswa kelas 12 SMA Kanisius tahun ajaran 2022-2023
adalah metode penarikan sampel dari suatu populasi dengan cara tertentu, sehingga setiap anggota dalam populasi tersebut memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Yang ketiga adalah teknik pengumpulan data. Kami menggunakan kuesioner tertutup di mana jawaban telah disediakan oleh kami, sehingga para responden langsung mengisi jawaban-jawaban menurut pengalaman dan keyakinan mereka masing-masing. Instrumen yang kami gunakan adalah Google Forms. Google Forms yang kami gunakan sebagai angket yang kami sebarkan melalui grup angkatan kelas 12 di media sosial. Kami sebarkan dari tanggal 21 Januari sampai 31 Januari 2023. Lalu yang keempat adalah teknik pengolahan data. Teknik pengolahan data kami berjenis yaitu data kuantitatif. Menurut Profesor Dr. Sugiono, data kuantitatif merupakan data yang konkret berbentuk angka yang akan diukur menggunakan statistik sebagai alat uji perhitungan yang berkaitan dengan masalah untuk menghasilkan satu kesimpulan. Lalu setelah data kuantitatif telah kami peroleh, untuk mengolah data kami menggunakan statistika deskriptif. Menurut Orwell, statistik deskriptif adalah metode pengumpulan dan penyajian data yang memberikan informasi berguna. Hal ini bertujuan untuk memberikan deskripsi variabel penelitian dalam sebuah grafik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi jawaban pada kuesioner. Yang pertama adalah suatu responden dikatakan konsumtif jika responden mayoritas menjawab setuju atau sangat setuju dalam pengisian angket yang telah kami sebarkan. Selanjutnya adalah netral. Jika responden yang mayoritas menjawab netral, dikasihkan sebagai netral, artinya tidak konsumtif, tidak terlalu konsumtif. Lalu yang ketiga adalah sedikit konsumtif. Responden yang mayoritas menjawab tidak setuju dalam angket yang telah kami sampaikan, diklasifikasikan sebagai sedikit konsumtif. Lalu yang terakhir adalah responden yang mayoritas menjawab sangat tidak setuju, diklasifikasikan sebagai tidak konsumtif. Selanjutnya adalah hasil penelitian yang dijelaskan oleh saudara Yo. Oke, sedikit menambahkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Yo. Saya akan kembali ke arah kembali di sini. Pengambilan sampel responden ini didasarkan oleh dari Simanjuntak FNI, yaitu minimal 30. Lalu dari sini kami menyatakan bahwa kami minimal 30 dan kami mendapatkan 50 responden sehingga berada di atas batas minimal. Lalu yang bisa kami jelaskan kembali adalah bagian klasifikasi jawaban pada kuesioner kami. Responden yang mayoritas menjawab konsumtif seperti yang dijelaskan oleh Theo, ini kami melihat bahwa jika mayoritas jawabannya adalah 4-5 atau dalam skala kami yaitu setuju dan sangat setuju terhadap pertanyaan-pertanyaan kami, akan kami klasifikasikan sebagai konsumtif. Lalu yang berikutnya adalah yang netral dengan metode yang sama, kami mengklasifikasikannya sebagai yang netral. Lalu kami juga mengklasifikasikan sebagai sedikit konsumtif, yaitu responden mayoritas menjawab tidak setuju, yang jumlahnya paling banyak tidak setuju, maka kami akan mengklasifikasikan sebagai sedikit konsumtif. Lalu dengan metode yang sama, responden yang mayoritas menjawab sangat tidak setuju diklasifikasikan sebagai tidak konsumtif. Sekarang kami akan menuju ke hasil penelitian di mana hasil dari apa yang kami tanyakan kepada responden melalui kuesioner akan dibahas. Untuk yang bagian pertama akan saya serahkan kepada Edu anak anak. Sebelum membahas mengenai apa itu yang mereka rasakan dalam menggunakan online shop, hal pertama yang perlu ditanyakan kepada para responden yakni apakah mereka pernah menggunakan online shop atau berbelanja melalui online shop. Dari pertanyaan tersebut kami menemui bahwa terdapat 5 responden atau 10% dari total responden yang menjawab tidak. Hal ini yang membuat kami penasaran.
mengapa mereka tidak pernah menggunakan online shop ataupun berbelanja melaluinya? Hasilnya adalah bahwa pertama dan yang paling utama yakni bahwa mayoritas dari responden atau semua responden setuju bahwa mereka takut atau kesulitan dalam mengecek barang, kualitas barang yang akan mereka beli. Hal ini membuat mereka merasa tidak nyaman dalam menggunakan online shop. Hal ini juga diikuti oleh ketakutan akan keamanan, kebutuhan untuk mengecek kompatibilitas barang, kebutuhan untuk mendapatkan layanan konsumen, dan kebutuhan untuk mengecek ukuran. Kami juga penasaran apakah uang saku yang dimiliki oleh responden tersebut dapat dikatakan besar ataupun kecil. Dan berdasarkan hasil dari jawaban kuesioner kami, 2 responden menjawab mendapatkan uang saku kurang dari 200.000, 2 responden mendapatkan uang saku dalam rentang 200 hingga 500.000, dan 1 responden mendapatkan uang saku sebesar 1 juta hingga 2 juta rupiah. Kami juga penasaran mengenai total pengeluaran mereka dalam 1 bulan yang kami juga dapatkan. 2 responden menjawab memiliki pengeluaran pribadi di bawah 100.000, 1 responden memiliki pengeluaran pribadi dalam 1 sampai 200.000. 2 responden memiliki pengeluaran 20% memiliki pengeluaran dalam rentang 200 sampai 500, dan 20% lagi memiliki pengeluaran pribadi dalam rentang 1 sampai 2 juta. Di bawah 200.000 ternyata masih ada, yaitu sekitar 15,6%. Lalu yang lebih besar lagi ada di angka 40%, yaitu mereka mendapatkan dalam 1 bulan itu sekitar 200.000 sampai 500.000. Lalu yang lebih tinggi lagi ada di angka 500 sampai 1 juta. Ternyata masih ada yang lebih tinggi lagi, yaitu mencapai angka di 1 juta sampai 20 juta per bulan. Lalu yang paling tinggi yang menurut saya ini angkanya sangat besar karena ini di atas ini jauh di atas UMR, yaitu sekitar 5 juta sampai 10 juta. Bagi saya yang adalah seorang anak SMA ini adalah angka yang sangat besar. Oleh karena itu saya merasa penasaran dari uang saku data uang saku ini berapa pengeluaran yang dilakukan oleh responden selama sebulan. Ternyata setelah saya melihat kembali dari data yang kami dapatkan, 14 responden memiliki pengeluaran pribadi 200 hingga 500.000 rupiah. Jika saya melihat data ini mungkin sudah habis ya untuk dalam sebulan uangnya sudah habis. 11 responden menjawab pengeluaran pribadi 100 hingga 200.000 rupiah. Lalu 9 responden menjawab pengeluaran pribadi 500.000 hingga 1 juta rupiah. Dan yang paling tinggi ada 2 responden yang memiliki pengeluaran per bulan lebih dari 2 juta rupiah. Lalu kami penasaran, apakah dengan uang mereka melakukan pembelian itu, mereka apakah benar-benar mempertimbangkan pembelian mereka melalui online shop. Dengan kami menggunakan pernyataan seperti itu, adanya online shop membuat saya membeli barang yang tidak benar-benar saya butuhkan. Kami penasaran akan hal ini dan responden pun menjawab. Mayoritas berada di sangat tidak setuju dan tidak setuju, yaitu mencapai 19 orang. Hal ini menunjukkan bahwa banyak dari responden yang masih berpikir untuk melakukan pembelian di online shop. Karena itu merupakan sebuah hal yang menurut saya perlu dipikirkan ulang. Lalu ada 12 orang juga yang menjawab netral. Mungkin mereka masih bingung apakah sebenarnya saya itu sering membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan atau saya benar-benar membutuhkan barang yang saya beli. Tapi masih ada 14 orang yang menjawab sangat setuju dan sangat setuju bahwa mereka membeli tanpa membeli barang yang tidak terlalu dibutuhkan. Jadi pertanyaan lalu saya menanyakan lagi, apakah responden itu membeli menggunakan online shop itu mereka memikirkan harganya atau tidak? Karena menurut saya harga ini adalah satu faktor yang penting karena itu menentukan nilai dari suatu barang. Dan ini juga menunjukkan apakah barang itu sesuai dengan harganya atau merupakan barang yang tidak dibutuhkan tapi saya beli aja. Nah, di sini ada sekitar 5
22 orang yang menjawab bahwa mereka sangat tidak setuju dan tidak setuju mengenai bahwa mereka menggunakan online shop tanpa memikirkan harganya. Walaupun masih ada sekitar 6 responden yang menjawab bahwa mereka sangat setuju dan sangat setuju bahwa mereka membeli barang tanpa memikirkan harganya. Lalu kami juga menanyakan mengenai flash sale. Flash sale ini adalah suatu metode pemasaran yang digunakan oleh online shop untuk menjual banyak barang dalam waktu singkat dengan harga yang sangat murah. Lalu saya melihat apakah responden itu tertarik, dan dari sini mendapatkan jawaban bahwa 21 orang tidak tertarik, tidak setuju dan tidak setuju bahwa mereka tertarik dengan adanya flash sale yang dijalankan oleh shop. Meskipun masih ada sekitar 15 orang yang sangat setuju bahwa flash sale itu menarik untuk mereka. Lalu saya penasaran, apakah dengan uang yang mereka dapatkan, mereka memilih untuk dikeluarkan atau ditabung? Nah, dari pertanyaan ini ternyata saya masih menemukan ada 21 orang yang menjawab netral. Saya mungkin mereka masih bingung atau bagaimana, apakah uang yang mereka dapatkan itu langsung mereka keluarkan atau mereka tabung? Yaitu sebanyak 46,7%. Yang menurut saya itu adalah sebuah angka yang besar untuk dipertimbangkan lagi. Saya juga menanyakan dari pertanyaan kita bahwa apakah dengan adanya online shop responden menghabiskan lebih banyak uang? Ini dapat dilihat dari angka ini, sebanyak 16 responden tidak setuju jika belanja di online shop menghabiskan lebih banyak uang. Lalu disusul dengan 14 lainnya yang setuju dan sangat setuju. Ini adalah salah satu pernyataan yang saya tanyakan juga di dalam responden kami, yaitu apakah responden membeli barang baru meskipun masih ada barang lama yang sejenis. Dan banyak yang menjawab tidak setuju sebanyak 27, 8 netral dan 10 sangat setuju. Ini untuk angka 27 orang yang tidak setuju, menurut saya ini merupakan hal yang baik, karena barang yang masih bisa dipakai sebaiknya dipakai dulu daripada membeli yang baru. Lalu ini kami menanyakan pertanyaan reflektif kepada responden, apakah online shopping itu membuat mereka jadi lebih boros? Yaitu kami menggunakan pernyataan online shopping mempengaruhi pemikiran dan tindakan saya menjadi lebih boros. Lalu sebanyak 16 responden itu menjawab mereka setuju bahwa online shop membuat mereka merasa lebih boros. Dengan 16 orang ini, mereka ternyata meskipun sebelumnya banyak yang melakukan tulis tidak setuju bahwa mereka menjadi lebih mengarah pada melakukan pembelian, tapi mereka di sini setuju bahwa online shop itu membuat mereka menjadi lebih boros. Lalu kita sampai pada penutup di mana saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran saya. Untuk saat ini saya minta maaf kepada para penguji karena pada jurnal kami ada banyak sebagian besar komponen dari slide kesimpulan ini belum kami masukkan ke jurnal kami. Dan oleh karena itu kami akan memperbaiki secepatnya dengan revisi yang diberikan. Oke, kesimpulan yang pertama adalah online shop memiliki pengaruh terhadap perilaku konsumtif siswa kelas 12 SMA Polisi Kansis walaupun tidak terlalu besar. Kesimpulan ini kami dapatkan untuk menjawab urusan masalah pertama. Lalu urusan masalah kedua yaitu apa faktor pendorongnya? Yang paling banyak adalah harga yang lebih murah dan diskon yang ditawarkan oleh online shop. Itu dilihat dari kuesioner mengenai faktor pendorong. Lalu kami melihat dampak online shopping terhadap pengeluaran. Jika kami melihat dari data yang kami dapatkan dalam bentuk pribadi, online shopping ini tidak memiliki dampak yang besar terhadap pengeluaran mereka. Lalu yang terakhir kami membuktikan hipotesis kami, yaitu hipotesis kami ada dua, yaitu online shop memiliki pengaruh terhadap perilaku konsumtif. Siswa kelas 12 SMA kami sistem ajaran 2022 dan H0 online shop tidak memiliki pengaruh terhadap perilaku konsumtif.
siswa kelas 12 SMA Kanisius tahun ajaran 2022-2023. Dari kesimpulan kami menemukan bahwa A1 diterima dengan karena meskipun tidak terlalu besar, online shop masih memiliki pengaruh bagi perilaku konsumtif siswa kelas 12 SMA Kanisius. Ada beberapa saran yang akan kami berikan yang nanti akan dijelaskan oleh Tuan Acara. Baik, saran pertama yang kami ingin berikan yakni untuk sekolah, yakni untuk memasukkan materi pendidikan tentang keuangan dan pengelolaan uang sebagai bagian dari mata pelajaran yang diberikan di sekolah. Hal ini dikarenakan masih ada dapat banyak dari responden yang menunjukkan perilaku positif berdasarkan pertanyaan yang telah diberikan oleh personel sebelumnya. Hal ini juga kami juga memberi saran kepada personel tersebut yakni untuk menjaga dan memantau pembelian mereka melalui online shop dan memastikan bahwa mereka hanya membeli barang-barang yang mereka butuhkan. Kami juga ingin memberi saran bagi peneliti lain yaitu untuk memperbesar jumlah responden dan memperluas penelitian dengan meneliti dan mungkin meneliti aspek positif ataupun memperbesar lagi dari populasi awalnya dari online shop. Sekarang kami tutup bagaimana? Jadi penelitian kami ada satu quotes yang menurut saya ini sangat relevan dengan penelitian kami. Quotes ini dari Aristoteles yang menuliskan bahwa be a free thinker and not accept everything you hear as a truth. Be critical and critical. Melalui riset ini kami berupaya belajar menggunakan logika, sistematika, dan metode yang benar melalui hal yang sederhana. Kami berharap proses belajar kami tidak berhenti di sini, sehingga kami kelak bisa menjadi peneliti-peneliti yang andal. Akhir kata, malam-malam keluar kami bersama temannya makan. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas presentasi dari kelompok 11, terutama presentasi ini sangat menarik, terutama bagaimana mereka berhasil membuktikan bahwa tak ada suatu perilaku konsumtif, terutama di kelas 12 SMA Polsek Kanisius ini. Sekarang adalah saatnya kami memberikan waktu dan kesempatan kepada para penanam wajib untuk memberikan petik saran, masukan, dan juga umpan balik. Kami mohon sebelum menyampaikan pertanyaan, teman-teman menyebutkan nama, identitas kelas, nomor absen terlebih dahulu. Waktu saya berikan selama 8 menit. Terima kasih, ya nama saya Nathan Pribadi dari kelas 11 2, nomor absen 24. Saya mohon maaf terlebih dahulu karena tadi saya ada terlambat ya, karena ada sebuah jadwal tadi saya kira sampai 5. Tapi ini kalau di sini tulisannya itu judul itu dampak orang Rusia Ukraina terhadap daya beli modal paroki satu sertifikat aplikasi 2022. Bukan? Oke, saya akan menjawab. Kami melakukan perubahan judul setelah kami melakukan diskusi. Itu merupakan judul kami yang paling awal untuk dimasukkan ke Socrates sebagai satu kelompok. Lalu dari sana melalui proses konsultasi kami menemukan bahwa dari proses konsultasi tersebut ini terlalu luas dan kami tidak dapat meneliti ini secara detail. Oleh karena itu kami menemukan judul baru yaitu mengenai pengaruh online shop ini. Itu saja dari saya. Kalau gitu, tadi boleh juga judulnya apa? Ya, sebagai awal. Judul kami adalah pengaruh online shop terhadap perilaku konsumtif siswa kelas 12 SMA Polsek Kanisius tahun ajaran 2022-2023. Saya masih sedikit tadi belajar. Itu kan pengaruh online shop terhadap perilaku konsumtif kan? Sehingga yang ingin diteliti merupakan perilaku konsumtif. Namun tadi ada satu pertanyaan di mana ditanya mengenai aplikasi apa yang digunakan. Saya ingin itu gunanya apa ya? Kenapa harus mengetahui aplikasi apa yang digunakan? Itu termasuk kepada rumusan masalah kami di mana kami menanyakan
Tapi untuk menemukan apakah ada pengaruhnya, kami perlu memastikan dulu apakah ada aplikasi yang benar-benar digunakan oleh responden. Oleh karena itu kami juga menanyakan apa saja yang aplikasi yang digunakan oleh responden untuk memastikan bahwa mereka benar-benar mengetahui apa itu online shop dan mereka benar-benar menggunakannya. Yang tadi sudah dijawab, ada penjelasan dan penjelasan. Itu saja jawaban saya. Baik, mungkin dari saya akan lanjut ke teman saya. Sebelum itu saya mengucapkan bahwa prestasi sudah sangat baik. Terima kasih. Saya boleh Ya. perkenalkan anak saya Jason nanti dari kelas internasional nomor 17. Sebelumnya saya ingin mengatakan bahwa saya sudah sangat mengetahui dan sangat bermanfaat bagi kita semua. Jadi saya ingin bertanya, kalian pada beberapa hasil penelitian kalian mengatakan bahwa APBD ini adalah marketplace yang sering digunakan oleh responden. Saya ingin bertanya, apakah ada dorongan atau keunggulan dari marketplace tersebut sehingga diberikan responden untuk melakukan proses pembelian? Jika terdapat diskon, maka kalian bisa menyimpulkan bahwa rata-rata para responden ini memilih berbelanja di marketplace tersebut karena adanya faktor eksklusif atau faktor yang diberikan secara instan karena promosi. Mohon maaf sebelumnya saya tidak benar-benar mendengar dengan jelas karena pertanyaan yang disampaikan kurang keras. Mohon diulang. Saya banyak aja sebenarnya gitu. Ya, jadi apakah jika terdapat diskon pada marketplace tersebut, kalian bisa menyimpulkan bahwa rata-rata responden memilih atau membeli barang tersebut di marketplace karena adanya faktor eksklusif atau faktor yang bergerak secara instan karena promosi yang ada. Oke, saya dapat menjawab ini dengan menuju pada materi yang saya jelaskan. Maaf, untuk waktu sisa menjawab pertanyaan dari saya tidak. Oke, saya akan menuju ke bab 3 saya dulu supaya saya menjelaskan lebih mudah kepada penanya. Untuk faktor diskon, tadi kami menanyakan mengenai apakah ada faktor diskon atau tidak. Ini ada 27 orang. Lalu yang menjadi acuan kami adalah seperti ini. Responden membeli barang-barang yang menurut saya responden cukup memikirkan apakah ada barang yang mereka beli. Lalu yang ada diskon spesial ini, banyak responden yang berbicara bahwa mereka tidak setuju dan sangat tidak setuju mengenai bahwa ada faktor diskon yang diberikan spesial ini kepada bagaimana mereka membeli barang-barang di online shop. Apakah teman-teman saya menemukan untuk memperjelaskan lain? Maaf untuk pertanyaan kami, tapi bisa juga pertanyaan sekali lagi. Baik, jadi saya ingin bertanya, kalian bisa menyimpulkan bahwa rata-rata responden itu terpengaruh proses pembelajaran itu karena adanya faktor eksklusif atau faktor yang bergerak secara instan yang ada. Seperti yang kami sudah dijelaskan oleh Ivan sebelumnya, kami melihat berdasarkan saat ditanyakan mengenai faktor pendorong mereka itu, kami melihat itu salah satu yang utama itu diskon yang ditawarkan. Hal ini juga didukung oleh fakta bahwa masih terdapat beberapa dari mereka yang mudah tertarik dengan adanya diskon pada saat melakukan pembelian flash sale. Sebagai bukti di bagian sini setuju masih responden yang menjawab setuju masih terdapat 12 orang, yang membuatnya jawaban kedua pada mayoritas yang kedua terpilih dibandingkan dengan tidak setuju yang masih terdapat 12. Saya dengar lain. Ada lagi? Sisa waktu. Baik, untuk waktu sisa jawab sudah sisa 20 menit. Bila ada pertanyaan yang langsung saya. Mungkin tidak ada pertanyaan, maka akan lanjut ke sesi selanjutnya, di mana
memulai sesi tanya jawab kepada penguji. Kita akan memulai dari penguji materi Pak Deas. Kepada Bapak Deas, waktu saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baik, saya ingin bertanya berkaitan dengan proses penelitian kalian. Kalau misalnya dalam proses penelitian kalian kan ini ya, namanya proses penelitian pasti akan ada yang namanya halangan dan rintangan. Nah, kira-kira pertama, tantangan apa yang kalian hadapi dalam proses penelitian kalian ini? Terus yang kedua, ini cukup menarik karena kalau misalnya Bapak kan biasanya kan kalau misalnya dalam penelitian yang lain, faktor iklan justru yang menjadi faktor utama yang menyebabkan orang tertarik untuk masuk ke marketplace atau ke online shopping. Tapi di sini malah iklan cukup sedikit dibandingkan dengan diskon dan lain sebagainya. Kira-kira kalian bisa menjelaskan kenapa? Itu saja dari Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Pak. Pertanyaan pertama mengenai tantangan yang dihadapi, kami mendapat banyak sekali tantangan di mana kami merasa kesulitan untuk melakukan konsultasi dengan guru pembimbing pada akhir-akhir, karena kebetulan guru pembimbing kami sering melakukan kegiatan di luar sekolah sehingga kami cukup jarang menemuinya, meskipun minimal konsultasi yang kami dapatkan itu sudah mencukupi. Tetapi ada juga kesulitan di bagian kami dengan komunikasi dengan guru bahasa. Pada saat guru bahasa kami meminta untuk tidak melakukan konsultasi langsung, akan tetapi mengirimkannya melalui Google Classroom, dan dari situ dia akan memberikan komentar. Kami membutuhkan waktu lama hingga guru bahasa kami memberikan komentar, dan kami cukup bingung. Lalu pada akhirnya kami menanyakan, dan masalahnya ditemui solusinya itu pada akhir-akhir, yaitu tidak muncul karena kami menggunakan metode microsupport, dan komentar yang diberikan oleh guru bahasa kami tidak muncul. Lalu pada akhirnya kami mengirimkan menggunakan Google Docs, sedangkan komentar-komentar itu akhirnya masuk, dan kami cukup lega akhirnya masalah tersebut teratasi. Lalu untuk yang lain ada beberapa miskomunikasi juga yang terjadi di antara kami, sehingga kami butuh waktu untuk mengerjakan lagi karena ada cukup banyak delay yang terjadi dalam proses pengerjaan. Untuk tantangan itu sendiri. Baik. Bukan saat pembimbingan, tapi proses penelitian. Tantangan selama proses penelitian ada aja, misalnya kesulitan dalam mencari data, memilih data sumber dan lain sebagainya. Yang seperti itu lah, bukan tadi. Itu masuk gitu, tapi yang lain. Kalau dalam hal penelitian sendiri ya Pak, berarti pengolahan data dan pengambilan data juga kan? Ya. Jujur saja kami memiliki kesulitan terbesar, yaitu yang pertama itu penarikan sampel dan pengambilan data. Itu memang ya jika bisa dikatakan itu memang bagian dari salah kami juga, karena memang miskomunikasi dalam kelompok mengakibatkan kita untuk membagi kuesioner pada saat yang bisa dibilang cukup tidak pas ya, dikarenakan hari libur dan banyak dari responden yang masih tidak ingin jawab kuesioner tersebut walaupun kami bagikan beberapa kali pun. Lebih dari itu juga dalam hal proses penelitian, walaupun ini tidak berhubungan dengan bimbingan, walaupun ini memang berhubungan dengan bimbingan, tetapi kesulitan dalam mencari cara untuk mengolah data kami itu juga merupakan bagian besar dari mengapa kami itu memiliki penelitian yang cukup bisa dibilang berkurang dalam beberapa bagian. Dan ini untuk menjawab ke bagian Bapak ya, pertanyaan Bapak yang kedua mengenai mengapa harga itu lebih dibandingkan iklan dan lain-lain. Jika kita kembali ke alasan ini, dua hal utama yang kita kesimpulan
pertama yang kami dapatkan dari penelitian ini yakni bahwa sebetulnya tingkat konsumtif atau perilaku konsumtif yang dipengaruhi oleh online shop tidak sebesar yang kita pikirkan, atau lebih tepatnya hanya memiliki peran kecil, sedikit kecil. Dan hal ini ditunjukkan atau menurut saya menarik karena pada saat kita itu melihat atau membayangkan online shop, mayoritas dari orang mudah tertarik oleh iklannya. Itu yang menunjukkan bahwa online shop itu memiliki, atau responden tersebut atau orang tersebut memiliki perilaku konsumtif yang cukup tinggi karena mereka dapat terpengaruh oleh iklan tersebut dengan hanya penunjukan sekali. Namun jika dilihat dari sini, mayoritas dari responden pun masih mempertimbangkan harga dibandingkan dengan rekomendasi, mudah akses dan lain-lain. Dikarenakan mereka melihat harga atau masih mempertimbangkan berapa uang yang akan mereka keluarkan dalam sebuah pembelian melalui online shop. Saya Pak. Ya. Oke, baik. Karena begini, kalau misalnya ini yang terjadi berarti bisa dibilang atau narasumber yang kalian cari, yang kalian dapatkan termasuk customer yang cukup smart gitu ya, yang dalam hal literasi keuangan maupun juga literasi financial sudah bagus. Sebenarnya itu yang ingin Bapak tegaskan lagi karena itu masih belum muncul di dalam penelitian kalian. Akan lebih bagus lagi kalau saya kalian melakukan. Oke, terima kasih. Silakan moderator. Baik, terima kasih Pak Dias atas penjelasan. Sekarang saya memberikan waktu kepada penguji bahasa Selaku Sarjito. Oke, terima kasih waktunya. Yang pertama saya akan selamat dulu sudah berani tampil ya. Yang kedua, penampilannya sendiri dulu ya. Untuk yang lain jangan tampilnya begini. Kalau tadi kamu tadi tangannya itu kan begini, itu impolite ya. Yang kedua, jangan tampil gini, tangan satunya juga kancing baju, itu jangan ya. Jadi saya sebut nama, tapi Anda merasa siapa-siapanya. Yang berikutnya, ini kan tampil presentasi ya, maka jangan begini. Kalau Anda begini, itu bukti bahwa kalian tidak menguasai materi. Maka hafalin semua yang akan tampil, hafalin semua harus berani tampil pas di sini. Ya, jadi Anda latihan nggak kemarin jujur? Berapa kali? Ya, satu kali. Pemain besar latihan berapa kali itu bisa hebat? Berkali-kali. Satu kali latihan mana cukup. Jadi seperti itu ya, dari tampilan ini perhatikan. Jadi ini dari komunikasi sangat buruk. Ya, tadi Selamat sudah berani tampil dulu itu. Nah, kemudian yang berikutnya dari sisi bahasa. Tadi Anda jujur berapa kali konsultasi? 5 kali dengan guru bahasa. Langsung. Ada apa? Lihat judul. Nah, lihat judul tadi dulu. Pertama-tama judul, bolehkah ada singkatan? Mau, ini nggak ada di sini. Yang di sini apa? Ada singkatan. TA. TA titik A itu apaan? Nggak boleh seperti itu. Yang kedua, nama resmi kita yang jadilah konsisten. SMA kita adalah SMA. Kamu sebut SMA Kansus tapi sisiran dan tulisan Kansus. Mana yang dipakai resmi? SMA Kansus. Maka nanti kata OSC jawab semua. Berikutnya, bolehkah akan tetapi mengawali sebuah kalimat? Udah nggak usah buat-buat. Boleh nggak? Tidak boleh. Di abstrak itu ada. Ya, baris kedua. Baris ketiga, sorry. Kemudian, dari awal mulai teknologi yang masih sederhana seperti api unggun dan roda hingga alat seperti smartphone dan komputer, saya tidak nangkap kalimat ini. Itu sebetulnya saya ingin menunjukkan perkembangan teknologi manusia yang semakin berevolusi sebenarnya. Nah, konteksnya apa? Sangat tidak jelas ya. Tolong direvisi itu nanti. Kemudian, bagaimana menulis yang benar?
Shopee, Gojek, Grab. Menulis kalimat itu bagaimana? Saya menemukan ada aplikasi Grab, Shopee, Gojek. Nah, nggak usah. Itu tulisnya bagaimana yang benar? Kalau misalnya menurut Saya menemukan aplikasi Gojek, Grab, Shopee, dan Maxim. ada komanya, Koma terus koma, terus untuk merek tidak diberi kapital, apa? untuk merek tidak diberi kapital, Merek tidak diberi kapital. Di kapital saja, itu nggak diberi gitu. Yang benar yang mana? Merek itu pakai kapital atau bukan? Yes. Nah, yang benar merek itu pakai kapital karena itu bagian dari proper noun, ya. Proper noun, semua proper noun itu pakai kapital. Nanti dicek ya, di sini sudah. Nah, kemudian kalimat itu jangan panjang-panjang banget. Ini sampai ya. Kemudian tiba-tiba saya baca di bagian awal ya. Pengaruh dari perubahan dalam sistem ekonomi tambah dalam perilaku konsumtif rakyat. Nah, mestinya jangan rakyat lah, tetapi masyarakat. Nah, berikutnya definisi sebuah kata mayoritas itu bagaimana sih? mayoritas itu lebih banyak di dalam suatu populasi. Apa namanya? Tidak jelas. Bagian besar. Bagian besar itu definisinya bagaimana? Sangat mudah jawabnya. Ada mayoritas, ada minoritas, sangat simpel sekali. Oke, perusahaan ini telah menjadi saham pemegang mayoritas. Artinya apa? Definisinya apa mayoritas? Ini menang oleh tim ini, pemilu ini. Ada dua pasangan. Mencapai lebih dari separuh. Lebih dari separuh itu berapa? Lebih dari 50%. 50% lebih, ya kan? Kalau 30%, 33%. Perhatikan semua dalam grafikannya. Penggunaan kata mayoritas sangat salah, ya, itu tidak mayoritas. Lihat semua di grafik. Kemudian saya tidak masuk karena sakit. Saya tidak masuk sekolah karena sakit. Di depan karena saya kasih koma, benar tidak? Harusnya enggak pakai koma. Dia juga nanti dibetulin ya. Ini sudah ada stabilo. Depan karena nggak boleh ada koma. Kemudian terkumpulkan artinya apa? Kalimatnya setelah data angka terkumpulkan. Harusnya dikumpulkan atau terkumpul tanpa K. Terus diagram di atas, jangan menggunakan diagram di atas, tetapi pakai nomor pada diagram nomor sekian. Jadi nggak akan pernah salah. Ini diagram 1. Nah, jadi seperti itu. Jadi tidak akan salah kalau pakai kata begitu. Ya. Kemudian masih terkonek habis. Waktu sisa 7 detik. 7 menit. Oh, masih lama. Nah, nah pada bagian ini apa? Di terakhir di atas kesimpulan, ya, di atas kesimpulan. Itu kan kamu uraikan data yang begitu banyak, benar nggak? Lebih mudah, kamu bikin tabel. Sehingga lebih jelas itu angkanya banyak banget itu dan panjang banget itu, ya. Kemudian ini bagian kesimpulannya juga kurang jelas, kurang tegas juga, ya. Terus sarannya nggak usah panjang-panjang seperti ini, bikin poin,
Nah, kamu satu suaranya ada berapa tadi? Ada tiga kan? Tiga itu siapa saja? Sekolah. Oke, berarti saran kami satu siapa? Sekolah. Dua. Tiga. Udah, tinggal diisinya. Poin-poin begitu, sehingga lebih jelas. Ya. Nyusun dasar pustaka itu bagaimana? Bagaimana, nggak usah kamu jawab langsung kalau melihat ada yang nggak beres. Hah? Keras sangat dengar. Di bagian daftar pustaka kami yang terakhir ada beberapa tato, harusnya nggak boleh. Oke, yang kedua, apa lagi? Lebih penting daripada itu. Untuk daftar pustaka namanya harus agak menjorok ini, lalu sisanya menjorok ke kanan. Terus Untuk ininya nggak boleh warna biru. ada lagi, masih belum. Penyusunan senanya. Oke, penyusunan senanya atau harus mengikuti apa? Harus mengikuti programnya. Alfabet itu kelihatannya tidak urut. Cek aja. Nanti WA ke saya, ini yang satu ini saya berikan. Oke, kamu punya kesempatan seminggu untuk memperbaiki, tapi nanti yang saya berikan kalau nggak berbagi ya saya akan tambahkan. Oke, WA saya lakukan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Penguji yang telah memberikan pertanyaan maupun masukan kepada kelompok. Silakan bagi yang ingin bertanya kepada dari audiens, saya berikan waktu 3 menit untuk bertanya. Silakan Pak. Terima kasih, nama saya Julius. Mau bertanya, ini dari riset yang sangat bagus ini, pengalaman apa buat diri sendiri yang jadi refleksinya? Dan kesimpulannya refleksinya apa? Ya, baik. Untuk pertanyaan reflektif, apa yang bisa dipelajari dari kerjasama ini? Ya, paling pertama adalah kerjasama kelompok itu merupakan sangat penting, dan dari diri saya sendiri, saya jujur saja memang sedikit kurang berkomunikasi dengan kelompok, sehingga memang terjadi suatu kendala beberapa kali, sehingga pekerjaan dalam penulisan itu harus sedikit tertunda. Dan yang kedua adalah untuk manajemen waktu. Manajemen waktu itu sangat penting, diingat karena kelas 12 ini merupakan waktu yang sangat singkat, walaupun banyak sekali kegiatan-kegiatan sekolah. Oleh karena itu penting sekali bagi kami untuk memanage waktu kami, sehingga kami dapat menyelesaikan RP ini sampai selesai dan juga memperoleh hasil yang maksimal. Dari saya sih tambahkan. Boleh tanya sedikit lagi, selamat ya adik-adik semua. Kalau berkaitan dengan penelitian, tema penelitian sendiri, refleksi apa yang berguna buat kalian semua, buat anda semua? Baik. Tadi prosesnya, sekarang tema penelitiannya. Ya, dari judul ini tentu juga penting bagi kami. Dari responden-responden yang telah kami teliti, kami juga melihat diri kita sendiri. Apakah kami juga melakukan hal tersebut? Apakah kami juga merupakan pelaku yang konstruktif? Itu juga menjadi refleksi kita bagaimana kita mengelola uang dari sekarang sampai nanti kami dewasa. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, untuk waktu bertanya tersisa 1 menit. Satu menit. Oh, baik, terima kasih. Ada 2 hal, Bapak, Ibu, dan adik-adik yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya iri zaman saya SMA nggak ada beginian.
Jadi saya SMA negeri di kampung nggak ada beginian, sehingga secara metodologi saya dapat di S1 dan S2, di SMA nggak sama sekali kan dapatnya. Seperti ini dapatnya di S1. Jadi terus terang saya iri sama anak-anak ini yang bisa dengan kemampuannya, dengan keterbatasannya bisa menampilkan seperti ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sebetulnya kemarin saya orangnya kepo Pak. Ketika anak-anak ini pada berikut tentang RP, saya mendengar menguping begitu, dan bahkan saya minta dikasih akses untuk membaca dari penelitiannya karena kekepoan saya gitu. Terus saya coba bertanya kepada Evan anak saya, proses perjalanannya seperti apa? Seperti tadi dengan jujurnya saya tidak menyangka dia jujur begitu. Kalau dalam proses konsultasi begitu, sebetulnya saya sangat berharap bahwa dengan cara yang sangat sederhana itu anak-anak belajar metodologi secara benar dari apa yang dipikirkan, lalu dirumuskan persoalannya, lalu hipotesanya apa, sampai ke dalam kesimpulan dan saran. Itu sederhana tetapi benar. Yang penting itu dulu. Tetapi saya coba bertanya, kok seperti ya tidak mendapatkan guidance atau mendapatkan, senang sekali mendengar dari bahasa tadi, itu kan detail sekali Pak. Seperti itu juga nggak terlihat secara detail, karena memang pendampingannya juga ada. Berharap kedepannya yang seperti ini karena dipersiapkan secara serius oleh Kanisius, ini benar-benar didampingi. Karena ada dua pembimbing metodologi atau konten sama bahasa itu menjadi penting sekali. Sehingga ini mereka ketiga ini nanti harapan saya tidak berhenti sampai sini, nanti menjadi peneliti, entah nanti ada yang masuk CSIS, ada yang masuk ke Indef atau apa, para peneliti itu. Harapan saya sih begitu, belajarnya dari hal yang sederhana. Itu saja Pak, terima kasih. Baik, begitu saja dari kasih. Sekarang tinggal kita di penghujung acara, tapi sebelumnya marilah kita berikan tepuk tangan. Saya Wito selaku moderator dan Andrew teman saya ini selaku penulis ingin mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kerjasama hadirin semua dan juga pengunjung. Kami mohon maaf apabila ada perkataan ataupun perbuatan kami yang kurang berkenan di hati. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat bagi masa depan kita. Jumpa lagi, kesempatan lain, dan terima kasih. Terima kasih.